Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para pejuang cuan? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya teman-teman, sehat semua, dan saya doakan tentunya buat kalian sukses semua ya. Buat teman-teman semua, anak, istri, kakek, nenek, bapak, ibu ya, semuanya teman-teman ya, saya doakan kalian menjadi orang-orang yang sukses semua ya. Kalau nggak di tahun ini ya kita lihat perkembangan sampai di tahun depan dan tahun 2025. Semoga kehidupan kalian, finansial kalian bisa berubah drastis 180 derajat. Yang tadinya mungkin dari golongan bawah bisa keangkat derajatnya, yang udah mengalami golongan menengah ke atas bisa menjadi ke atas, yang di atas bisa menggait orang-orang yang di bawah untuk naik lagi ke atas gitu ya. Mantap jiwa. Jadi tetap ya teman-teman, secangkir kopi tentunya harus selalu ada buat menemani pertemuan kali ini teman-teman ya. Siapa tahu dengan adanya secangkir kopi bisa menenangkan hati dan memberi kita suatu inspirasi. Mantap ya. Nah, oke teman-teman, kita lihat perkembangan daripada altcoin ya. Kalau kita lihat bersama-sama sih masih mencoba untuk recover kembali ya untuk Bitcoin sendiri, meskipun sudah melampaui di level 38.000, cuman nggak mampu mempertahankan harga tersebut. Akhirnya terjadi rejection kembali teman-teman ya, yang dimana kali ini berada di area 37.000 something teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya untuk keadaan altcoin juga terpengaruh ya dengan kinerja daripada Bitcoin, karena memang kiblatnya adalah Bitcoin. Nah, kali ini teman-teman ada kabar yang cukup mencengangkan teman-teman, yang cukup sangat menakjubkan datang dari XRP. Oke, dalam artian menakjubkan, kok kabarnya ini nyenengin sekali gitu ya kalau memang benar-benar ini terjadi gitu teman-teman. Jadi buat kalian semua ya yang mungkin hanya punya 5 XRP aja, ingat, yang punya 5 XRP aja teman-teman, kalian bisa menjadi seorang jutawan baru hanya dengan bermodalkan 5 XRP. Oke. Kalau ini benar-benar terjadi, kalian akan menjadi seorang jutawan baru, atau bisa dikatakan orang kaya dadakan lah, seperti itu. Kita nggak membahas tentang harga XRP akan ke 10.000, enggak ya, tapi ini beda persepsi. Walaupun ada kinerja kenaikan harga, tapi kita nggak membahas kenaikan sampai ke ribuan. Dengan harga ini aja 5 XRP bisa membuat kalian senyum-senyum sendiri. Oke, kita langsung saja ke topik utamanya. Nah, jadi di sini ada suatu artikel teman-teman, di mana crypto bull run yang memprediksikan ledakan harga XRP itu bisa sampai ke level 76.949% di bull run. Bull run berarti tahun berapa? 2025 teman-teman ya. Yang membawa presentasi harga XRP itu bisa ke area 470 dolar dan melampaui kapitalisasi pasar 25 triliun dolar. Wow, ya gila nggak? Gila teman-teman ya. Bisa nggak? Ya nggak ada yang tahu bisa apa nggak, karena semua ini kita nggak ada yang tahu teman-teman ya. Kita nggak bisa memprediksikan secara 100% real akan kejadian, nggak bisa teman-teman ya. Karena di sini semua real human ini bermain teman-teman. Semua manusia yang mengenal kripto ya kan, mereka ikut andil dalam kinerja harga cryptocurrency. Jadi nggak bisa diprediksikan secara sepihak ya. Beda cerita dengan slot, dengan ini itu gitu teman-teman. Beda ini ya, ini bukan ranah itu ya. Kalau permainan seperti itu ada orang di belakang layar yang mempermainkan hal tersebut. Kalau ini teman-teman ya, manusia yang menentukan harganya, orang yang kenal kripto, orang yang bermain trading, orang yang berinvestasi, ini semua ikut andil dalam kinerja harga cryptocurrency itu ya kan. Nah, jadi teman-teman, yang saya bilang tadi, ketika kalian hanya memiliki 5 XRP ya, dengan presentasi kenaikan seperti ini ya, 470 dolar. Oke. Dengan 5 XRP kalian bisa menjadi seorang jutawan baru, atau bisa dikatakan orang kaya dadakan gitu teman-teman ya. Maka dari itu saya sering bilang terhadap teman-teman ya kan,
Minimal kalian 5 SRP punya untuk long term teman-teman, untuk jangka panjang. Kenapa? Karena gini, sebelumnya tetap disclaimer ya, karena saya di sini hanya menyampaikan informasi teman-teman yang melakukan eksekusi. Tetap Dior, utamakan Dior ya. Nah, jadi gini teman-teman, kita berbicara SRP. SRP ini adalah suatu aset kripto ya kan, yang bergerak di bidang pembayaran ya kan, yang bergerak di bidang pembayaran dan targetnya adalah suatu Central Bank untuk pembayaran lintas batas atau antar negara lah ya. Ketika hal tersebut bisa teradopsi secara permanen, hal tersebut bisa diadopsi secara massal, maka tidak menutup kemungkinan SRP harganya bisa melonjak gila-gilaan juga teman-teman. Karena apa? Untuk membackup harga ya, untuk membackup transaksi lintas batas, otomatis sistem perbankan ini akan memerlukan sejumlah SRP yang cukup besar yang harus dimiliki oleh bank-bank tersebut ya. Otomatis harga SRP akan mengalami lonjakan harga. Nah, jadi di sini teman-teman ya, analis pasar Crypto Bull 2020 telah menetapkan target harga yang ambisius untuk SRP. Memperkirakan bahwa mata uang kripto ini dapat naik menjadi 4,2 dolar sampai 7,2 dolar atau bahkan 470 dolar. Analis membagikan target ini dalam postingan di X karena ini didasarkan pada lonjakan harga historis XRP sebesar 600 sampai 75.000% dan ini 1000% dari tahun 2014. Oke. Kalau kita berbicara harga SRP ke situ, ya kalau kita bermain dengan logika circulating supply dengan total supply yang ada, kayaknya berat sekali gitu untuk mencapai ke harga situ. Tapi ya kita nggak ada yang tahu karena bermainnya di sektor perbankan bos ya. Sektor perbankan sekali buy ya nggak main-main teman-teman. Nggak mungkin dia buy cuman 5, nggak mungkin dia buy cuman 100 ya. Bisa jutaan bahkan miliaran ya, tergantung backup yang dibutuhkan oleh bank tersebut. Jika bank tersebut memang transaksi lintas batasnya rame ya kan, otomatis mereka membutuhkan SRP yang banyak dong. Sekali beli nggak main-main jumlahnya gitu ya kan. Nah, jadi periode konsolidasi sejarah ya, Crypto Bull mengidentifikasikan pola segitiga simetris berulang ya pada grafik bulanan XRP yang menurutnya merupakan awal dari penembusan harga yang signifikan. Segitiga simetris pertama terbentuk pada tahun 2013 ketika SRP turun dari level tertinggi yaitu di area 0,0614 menjadi 0,0079 teman-teman ya. Dan setelah turun ke area 0,00379 dan periode konsolidasi, XRP keluar dari segitiga dan Crypto Bull menyoroti lonjakan luar biasa ini lebih dari 600% menjadi di area 0,028 pada bulan Desember 2014. Dan di sini harga SRP membuat segitiga simetris kedua pada tahun 2017. Segitiga ini lebih besar dari segitiga pertama. Dan SRP membentuk waktu lebih lama untuk ditembus. Namun menurut grafis Crypto Bull, SRP mengutip 75 menguat ya, bukan mengutip, menguat, sorry, 75.000% ketika pecah mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa yaitu di area 3,84 dolar pada Januari 2018. Segitiga simetris ketiga terbentuk pada tahun 2021 dan SRP pecah pada bulan April 2021. Penembusan ini menyebabkan lonjakan 100% menjadi di area 1,96 dolar. Namun harga XRP dengan cepat terkoreksi dan belum mencapai level tersebut sejak saat itu ya. Jadi mengambil data dari segitiga simetris XRP ya, memprediksikan lonjakan-lonjakan harga. Ketika segitiga simetris ini terbentuk secara kontinu ya, terbentuk secara polanya kok mengembangnya lebih tinggi. Awal pertama kenaikan daripada 600% teman-teman ya, itu cukup nggak terlalu besar lah ya untuk segitiga simetrisnya. Tapi ketika mengalami kenaikan 75.000% ini tingkatnya ini cukup besar teman-teman. Dan ketika mengalami kenaikan sekitar 1000% ini lebih besar daripada 600% ya kan. Nah jadi kita lihat simetris kali ini apakah akan lebih besar dari sebelumnya ketika dia mengalami kenaikan 75.000% atau malah dia kecil dari itu ya, seperti itu simpelnya. Nah target harga baru SRP ini saat ini berada di segitiga simetris keempat dan Crypto Bull memperkirakan itu akan segera terjadi. Ingat ya, ketika SRP ini berada di segitiga simetris keempatnya teman-teman, dan kita ketahui lah ya,
secara logika mungkin persidangan antara SEC dan Ripple ini kan masih memanas juga ya. Nah, ingat, ini diprediksikan di buluran ya, di buluran yang akan datang. Ketika buluran nanti tahun 2025 ini memang SRP atau Ripple ya, itu udah nggak ada ganggu gugat dari SEC, tidak menutup kemungkinan harganya akan melambung cukup signifikan juga, teman-teman. Masuk akal juga ya kan, harganya akan naik tinggi. Nah, tapi ketika memang hal tersebut masih dihantui dengan pernyataan SEC, masih dihantui dengan gejolak-gejolak SEC, mungkin kenaikannya juga akan terbatas, walaupun dia akan naik, teman-teman, walaupun dia akan mungkin, kalau menurut saya pribadi, pola pandang saya pribadi ya, mungkin ke ATH-nya bisa gitu ya, tapi nggak terlalu signifikan selama masih ada embel-embel dari SEC. Semoga saja Januari nanti ya udah ketemu titik terangnya antara Ripple dan SRP, semoga masalahnya lekas clear gitu ya kan. Nah, mantap jiwa. Jadi buat teman-teman semua ya, tetap semangat dan selalu kurangi sambat. Ingat, semua itu bisa terjadi ya. Dan ketika kalian menjadi orang kaya baru, ingat ya, gunakan uang kalian sebaik mungkin, teman-teman. Belilah barang-barang yang memang dibutuhkan, jangan membeli gaya gitu ya. Oke, mungkin ini semoga bermanfaat. Salam cuan.